Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawan Aditama dengan NIM 1902 1030 3042. Oke. Nah, di video kali ini saya akan membahas geografi budaya yang ada di Sulawesi Tengah sendiri. Namun, saya tidak akan membahas budaya yang asli dari Sulawesi Tengah tersebut. Budaya yang saya akan bahas kali ini adalah kebudayaan Bali, di mana kebudayaan Bali ini banyak tersebar di Desa Kotaraya, Kecamatan Lempanga, Kabupaten Parigi Motong. Nah, mau tahu seperti apa kebudayaan Bali tersebut? Ikuti sampai habis ya video ini. Suku Bali merupakan salah satu dari sekian banyak suku bangsa di Indonesia yang memberikan keunikan tersendiri, memberikan warna kebudayaan yang berbeda, menjadikan Pulau Bali banyak dikenal oleh seluruh masyarakat di Indonesia maupun mancanegara. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah kerajaan yang menguasai seluruh Pulau Bali dan mengembangkan kebudayaan Hindu. Dalam bahasa Bali, suku Bali disebut anak Bali, Wong Bali, atau Krama Bali merupakan etnis yang mendalami Pulau Bali, yang dimana secara garis besar masyarakat Bali mewariskan kebudayaan mereka secara turun-temurun sehingga tetap terjaga sampai sekarang. Kehidupan masyarakat suku di Bali dari segi sosial, ekonomi, dan budaya tidak terlepas dari keagamaan yang sangat kental. Hal tersebut diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyangnya. Kegiatan yang mereka lakukan pun unik dan berbeda dari masyarakat pada umumnya. Nah, di sini saya akan observasi tentang kebudayaan Bali yang masih ada di Sulawesi. Berapa banyaknya ini ukiran-ukiran yang ada di pulau itu menandakan kebudayaan Bali yang menandakan kebudayaan mereka, khas mereka yang ada di Sulawesi. Setelah ini saya akan mewawancarai masyarakat sekitar terkait apa itu kebudayaan Bali dan lebih mengupas apa itu kebudayaan Bali yang masih terjaga dan dilestarikan di Sulawesi ini. Pak, mau nanya untuk kebudayaan sini yang tradisi yang masih dilakukan untuk masyarakat Bali yang terutamanya di Sulawesi ini itu apa saja ya Pak? Kalau kebudayaan Bali, Iya. kalau kebudayaan Bali dua jenis. Ada kebudayaan Bali ini yang berbentuk sakral, mengandung makna ritual agama. Iya. Ada juga seni budaya untuk yang ditunjukkan, ditontonkan. Nah, itu dua jenis. Itu apa saja ya Pak? Nah, itu kalau yang ditunjukkan untuk merangkai daripada sarana upakara, maksudnya ada kaitannya dengan agama, kegiatan agama itu topeng Sidokaryo namanya, rejang dewo, nah, itu namanya. Itu terkait dengan seni budaya, ada hubungannya dengan agama tersendiri Ya. itu. Tapi di luar daripada itu boleh juga, boleh dipentaskan, boleh tidak. Itu namanya seni budaya hiburan. Nah, hiburan. Contohnya macam jangger, drama, lawaan. Itu di sini masih dilestarikan juga. Untuk daerah Sulawesi sini. Untuk di Sulawesi ini, walaupun dia itu suku Bali. Suku Bali. Iya, suku Bali. Jangan nanti orang itu salah ucapkan. Lain daripada itu. Kalau untuk budaya yang harus dipertontonkan dan tidak dipertontonkan itu gimana Pak? Maksudnya yang untuk dipertontonkan itu untuk masyarakat Bali tersendiri gitu. Iya. Ada yang lebih khususnya atau gimana? Nah, ini tidak ada khusus untuk orang Bali, untuk suku Bali, suku lain itu enggak. Iya. Yang dipertunjukkan namanya seni hiburan itu nasional. Nasional dalam arti siapapun yang nonton ya
bebas, walaupun tempatnya itu di halaman pura. Nah, itu ada tempat yang tidak boleh untuk tempat hiburan, boleh tempat hiburan gitu. Nah itu saya katakan tadi, kalau yang mengandung sakral, mengkaitkan seni budaya dan agama ini, ada tempatnya khusus dia dipentaskan dulu di luar di panggung, habis itu masuk ke area yang disteril ini, yang disakralkan. Namanya ada jeruan dan jabo gitu. Tapi kalau yang ditonton khusus entah siapapun ya sudah di luar itu. Nah, gitu. Yang lain pun boleh ditonton, walaupun yang disakralkan itu boleh ditonton, tapi di tempatnya bukan tempat yang di steril, yang disakralkan. Gitu. Yang di dalam masuk steril itu di dalam dan di luar. Ibaratnya kalau di masjid, kalau di dalam masjid itu orang nonton tidak boleh ke sana, ke dalam masjid. Tapi kalau di halaman masjid kan bebas, kan begitu kan? Nah itu ibaratnya begitu. Kalau untuk Bapak tersendiri di sini transmigran atau transmigran pengikut orang tua? Orang tua. Tahun 74. Berarti sudah cukup lama di Sulawesi? Ya, cukup lah sudah. Ya. Kalau untuk pertanyaan yang ketiga, upacara adat Bali apa saja yang masih dilakukan saat ini? Ya semua pedoman agama itu tidak ada yang dikurangi. Tidak ada yang ditambah, kita begitu. Umpamanya di Bali, seni budaya yang begini, adatnya begini. Ya kita suku Bali, walaupun ada di Sulawesi, tetap berjalan meskipun tidak semestinya budaya Bali untuk seluruhnya tetap berjalan di sini. Ya bukan seluruhnya, karena seni budaya itu kan banyak beragam seni budaya. Tidak mampu kita menjiplak itu keseluruhan. Nah, jadi kira-kira anak-anak itu dilatih. Sekarang seni apa yang dikembangkan di sini, macam ogoh-ogoh gitu. Macam ogoh-ogoh itu tradisi itu mesti tidak boleh tidak itu kalau ogoh-ogoh. Berarti itu setiap tahun pasti ada. Ada. Nah, saya mau tanya lagi Pak, kalau sudah lama di sini ya, percampuran atau adat Bali dengan adat Sulawesi itu apakah masih ada gitu? Percampuran adatnya, maksudnya budaya atau? Nah, kalau budaya itu saya katakan tidak berani saya katakan ada pencampuran itu tidak berani, karena budaya Sulawesi Tengah ini saya kan tidak tahu. Nah, begitu juga kalau pembauran antara suku ke suku itu tetap kita bergabung bersatu. Bagi yang mau gitu loh, bagi yang mau. Tidak ada membatasi saya tidak boleh bergaul dengan ini, enggak. Bisa di sini nih netral, di samping itu juga belajar hidup membaur. Itu saran-saran saya kepada, terutama saya punya umat kan, umat Hindu, jangan membeda-bedakan, hormatilah agama tetangga. Karena kita menghormati diri sendiri itu harus menghormati tetangga lebih dulu. Nah, itu yang saya terapkan di sini. Berarti untuk sesama masyarakat itu saling menghormati. Saling menghormati. Bagi yang mau gitu saya katakan, bukan keseluruhannya, karena ada yang pro dan kontra kan. Nah, bagi yang mau kita tetap menghormati. Saya mau tanya lagi untuk filosofi sejarah atau budayaan untuk pura itu ada ukiran itu. Itu maksudnya itu untuk apa gitu? Nah, kalau ukiran itu menggambarkan seni budaya. Ukiran itu menggambarkan seni budaya. Seni budaya, keindahan gitu. Seandainya kalau pura itu tidak diukirkan tidak seni gitu. Kayak seumpamanya kalau pura itu cuma polos-polosan saja begitu, tidak diukir, bagaimana itu? Filosofinya di Bali itu bagaimana? Nah, begini. Kalau polos begitu itu ada juga, boleh juga polos. Yang penting dia itu indah, seni. Kemampuan saya mencetak kesenian itu macam begini. Sah. Tapi kesenian saya mencetak karena banyak uang, diukir pakai perada. Silakan, enggak apa-apa. Berarti makin bagus puranya, berarti makin untuk beribadahnya itu makin harus sendiri ya Pak. Bagaimana? Kalau pura yang makin bagus, itu ibadahnya makin khusyuk atau bagaimana? Tidak menentukan indah dan tidaknya khusyuknya orang sembahyang. Cuman ini,
saya itu berkunjung ke sana, puranya indah seni saya lihat, senang hati. Tapi kusuk dan tidaknya itu tergantung daripada pribadi mereka, tidak tergantung daripada indahnya itu tempat, tidak. Itu. Saya tidak jamin itu, karena dari hati. Dari hati Ya, sendiri. kusuk dan tidaknya dari hati. Tapi itu apa? Ada maksud tersendiri enggak? Apa dari kayak gambar-gambar kayak hewan dari ukiran-ukiran tersebut? Itu menggambarkan dari mana? Nah itu begini, kalau ukiran itu ada patungnya umpama, macam bapak adik tadi lihat di pura Iya, di kan, pura. ada patung manusia. Itu satu yang saya lihat di situ tuh pertama ya, adik lihat juga tadi seni keindahan. Tapi patung-patung itu mempunyai sejarah tersendiri dia. Itu Kalau boleh Bapak yang bisa dijelaskan untuk patung-patung, tidak usah terlalu rincinya Pak, Iya. ya. Yang bisa Bapak jelaskan untuk patung-patung tersebut itu bagaimana? Nah, patung itu begini deh. Patung itu menceritakan sejarah daripada pewayangan. Ini apa itu di lakon-lakon wayang itu ada. Tapi kalau patung yang sudah ada di pura itu sudah disakralkan. Bedanya patung yang disakralkan dengan patung yang untuk hiasan seni saja itu jauh berbeda deh. Bedanya begini, adik supaya lebih mengerti. Contoh aja, umbul-umbul saja ya. Di daerah-daerah itu banyak umbul-umbul ya. Ya. Tapi kalau umbul-umbul itu disakralkan di tempat pura, itu tidak boleh ditaruh sembarangan. Kalau bukan untuk hal yang sakral. Sama dengan patung. Patung itu kalau sudah di tempat suci, di tempat pura, di tempat saya pribadi umpama sudah disakralkan, itu tidak boleh diusak asik. Itu dipegang-pegang, lepas baju atau lepas topi begini taruh di patung, tidak boleh. Karena disakralkan. Tapi kalau yang tidak disakralkan, adik mau suka pindah kemana, jam berapa, gantung apa di situ, tidak masalah. Itu bedanya patung yang disakralkan dan yang tidak. Berarti itu sangat sakral sekali ya Pak ya. Ada yang disakralkan. Jangan nanti adik pernah mendengar bahasa keliru orang Bali menyembah patung, itu dia tidak tahu. Itu simbolis. Walaupun di mana-mana ada patungnya karena sudah disakralkan, itu simbolis saja. Oh, Tuhan itu saya simbolkan semacam ini. Kalau kusuk saya sembahyang itu terpejam mata, terbayang dia. Mendelik mata kelihatan itu patungnya. Nah itu kalau kita kusuk itu simbolis. Nah, begitu. Tapi itu yang disakralkan, nah yang tidak itu adik kan dapat. Iya. Penjelasan wawancara dari Bapak Made Sumardi terkait kebudayaan dan adat istiadat suku Bali ternyata masih banyak yang dilestarikan khususnya di daerah Sulawesi Tengah. Tepatnya di Desa Kotaraya, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Motong. Berikut ini saya akan tampilkan dari adat istiadat yang masih dilestarikan dari suku Bali di Sulawesi Tengah. Om iku arep jatuh bantu aduh pro tidak dikerahkan nama Allah. Ini dapat tarik nih. Misalkan ditarik tadi, tarik. Warna saja. Sudah sini buang nggak? Ini apa dengan nama? Oke. Anu mah kayak banget. Oke. Om Dewa Mukti Mati Pemijanam Pramo Mercam Dewa Baktu Maka Cipun Bukto Laksana Peran Om Mukti Antum Sarkido Mukti Antum
musong dan sekian menit. Asana. Om prasada siddhya sarya. Om suci nirmalaya namah swaha. Kalian. Sarya sedang. Om sedang swaha. Om Atya sedang swaha. Om Akra sedang swaha. Om Angkur Pati namah swaha. Om Puspa dan Kaya namah swaha. Dia tahu kenapa itu. Yang mak. Om Atmu atau Atmu sedang swaha. Ya, mungkin kita menjalin sama video dengan sakti. Ya, semua. Amadi tira tira param jate. Ratwate jo namo sute. Yeto pangkajo mariato. Buataram yo namo namo swaha. Mungkin sekarang untuk ngajian dari tulisan yang dewasa. Lihat enggak? Namo dewa aditanayo. Sarvo yakti weti. Warmo tano eko patai. Atau nake suai namo nama swaha. Itu nanti ciptaan oleh majalah saya dulu. Om Ratmo Wisnu Iswaryom Diwatman Rokan Karu Jagar Paitanam Udo Kesa Winata. Om Guru Paduke Namah Swaha. Kita ciptakan dulu. Masih video sampai Om Dewa Tamudayo Namo Siwayo Narayatyo Bayo Namaku Bayo Akajo Sarwa Sarwa Namaku. Om Dewa Tamudayo Swati Namah Swaha. Mungkin sekarang kok oleh kisah Mas Nugraha. Manugraha manukaram dewa tato nugraha. Acan sarwo tulanung namo sarwo nugraha. Om dewa dewi amasakiti. Yatman kener malar lakmi sidikyo degai. Dirhum sukurti anugraha. Ya, kita belum ada pesan juga. Om Dewa Setengah Pramo Cinta Nama. Om Santi Santi Santi. Om. Sedikit diganti sama dia. Ikut tenang dia nanti sebelumnya. Anu di kandang nonton lagi positif kan.
Ya dia apa tangannya Ingat hukum semua satu nama. Ampun apa? apa sebenarnya tadi kudo Om pemulung bakti pradipati ini pradipati. Api itu betul itu. Itu dosa nugraha itu sampai ulapi atmani pun putu dapat. Menawi rentan atmani pun nanti rentan rentanani nonton. Lawa kuda kanori lawa sarari pun putu dapat. Dekun kita mandor dekun kita kukuh pakai kawai dulu. Om sirasi nama suat. Om ayursi ayursi putri praten putri. Dharma setana ucca sampai satu dan mungkin anak rumah satu. Om pasti penyenang hidup jenang kampus jenang hidup kalau cari dan pasti pasti hati menitang hidup. Om dirgai racu tak racu racu suatu. iya Pak. Om santayo baik dosa santayo baik kumah santayo mana saat permata samsut. Om santi Om kita tu nusani. Kamu jangan pelan ini. Upacara tadi disebut sebagai upacara otonon. Pada umumnya, perayaan ulang tahun orang Bali diperingati setiap tahun sekali, di mana masyarakat Bali yang beragama Hindu
merayakan ultah setiap 6 bulan sekali yang dinamai dengan Otonan. Otonan sendiri diperingati seseorang yang beragama Hindu pada setiap 210 hari atau 6 bulan sekali. Perhitungan ini mengikuti dasar perhitungan Saptawara, Pancawara, dan Wuku dalam kalender Saka atau kalender Bali, mirip dengan perhitungan Weton Jawa. Setiap orang memiliki hari kelahiran yang berbeda-beda. Maknanya, pada perhitungan penetapan hari Otonon tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Jika begitu, individu yang merayakan Otonan diyakini akan mengalami hal buruk. Menurut kitab suci Bhagavata Purana, Bhagavad Gita, serta Sara Muscaya, kelahiran dan kehadiran manusia di dunia merupakan sebuah keuntungan dan kebahagiaan. Saat seseorang lahir, dipercaya bahwa manusia telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri hingga mensucikan diri, di mana perwujudannya dipercaya sebagai karma baik dan karma buruk dari kehidupan yang sebelumnya. Hal ini erat kaitannya dengan kepercayaan mengenai reinkarnasi. Dengan menjelma sebagai manusia, seseorang dapat menolong dirinya sendiri dari kesulitan melalui perbuatan baik, bijak dan bijaksana agar terhindar dari sengsara. Otonan merupakan salah satu bentuk upacara untuk membersihkan individu atau penyucian dari segala mala yang dibawa sejak berada dalam kandungan sang ibu, yang dipengaruhi oleh sang catur sanak. Melalui Otonan, manusia juga mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan dan kehidupan yang diberikan. Dalam pelaksanaannya, besaran upacara mengikuti pada kemampuan masing-masing keluarga atau individu. Yang paling terpenting adalah nilai-nilai sakral dalam Otonan tetap terlaksana saat prosesi berlangsung.